Bagi saya, Gunung Merbabu merupakan salah satu gunung tercantik yang pernah dikunjungi. Bukan hanya keeksotisannya, namun Gunung Merbabu ini merupakan titik awal dari perjalanan hebat saya yang lainnya, di mana pada perjalanan backpacker kali ini, saya dihadapkan dengan berbagai macam masalah yang kemudian dibuat ragu olehnya. Namun, karena adanya keyakinan di dalam hati, saya bisa melalui itu semua. Dan perjalanan backpacker ini tentunya dapat dijadikan bekal untuk perjalanan hebat lainnya di kemudian hari. Pada pukul 1:30 dini hari, kami berdua kemudian terbangun dan bersiap untuk melakukan perjalanan summit menuju puncak Gunung Merbabu. Dan ketika kami berdua akan berangkat summit, ada satu hal yang menyebabkan Daus ragu untuk melanjutkan perjalanan. Karena beliau sudah lama tidak melakukan pendakian dan sudah lama pula tidak melakukan aktivitas fisik, Daus mengalami kram pada kakinya. Dan di sepanjang malam, dia mengeluh karena dia mengalami sakit pada kakinya. Pada saat itu kami berdua kemudian berdiskusi, apakah kita akan melanjutkan perjalanan menuju puncak ataupun kami stay di pos 2 dan turun menuju ke base camp. Pada saat itu saya kemudian meyakinkan Daus bahwasannya cukup disayangkan kalau misalkan kita turun ke bawah, padahal kita sudah berjalan sejauh ini. Namun karena pada saat itu saya juga tidak bisa memaksakan keadaan, maka dia memutuskan untuk tinggal di pos 2 dan dia bersedia untuk mencarikan teman bagi saya agar tetap terus melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Merbabu. Dan karena jalur pendakian Wokas ini cukup sepi, maka di sepanjang perjalanan hanya ditemukan beberapa kelompok saja. Contohnya ada kelompok dari Jakarta pada saat itu, kemudian Bekasi, dan salah satu kelompok yang berasal dari Jogja yang terdiri dari 4 orang pada saat itu. Dan 4 orang yang berasal dari Jogja itu ada Faruk, Roger, Rido, dan juga Afdol. Mereka juga berencana untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Merbabu. Setelah mereka berempat bersedia, kami kemudian melanjutkan perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 3 dan di tengah kesunyian malam, kami berjalan dengan penuh harapan bahwa kami akan mendapatkan cuaca yang cerah ketika sampai di puncak Gunung Merbabu. Karena menurut penuturan orang base camp yang ada di sana, dalam beberapa hari terakhir, cuaca Gunung Merbabu sering terjadi hujan. Setelah kami berjalan dengan waktu tempuh selama 2 jam, kami akhirnya tiba di pos 3. Dan pada saat itu keadaan juga sudah tidak terlalu gelap, yang menandakan bahwa mentari akan terbit sebentar lagi. Di sana kami kemudian beristirahat sejenak, dan setelah istirahat kami cukup, kami kemudian melanjutkan perjalanan. Dan tak lama dari pos 3, kami kemudian sampai di percabangan jalur Wukas dan juga jalur Tekelan. Dan karena pemandangan yang ada di sana sudah mulai terbuka, terlihat keindahan sabana dari Gunung Merbabu yang terlihat begitu indah. Ditambah lagi pada saat itu cuaca juga cerah, yang tentunya memulihkan semangat kami pada saat itu.
Mas ini namanya siapa? Roger. Roger, dari mana Mas? Dari Jogja. Dari Jogja. Di persimpangan tersebut kami kemudian menikmati sunrise yang tentunya begitu indah jika diabadikan, dan setelah itu kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Merbabu. Dan setelah melalui persimpangan tersebut, vegetasi pun kemudian berubah. Yang tadinya pohon-pohon tinggi dan juga rapat, kini berubah menjadi pohon-pohon pendek disertai tumbuhan edelweiss yang ada di mana-mana. Dimulai dari sana, trek pun semakin parah. Di sana kita tidak menemukan adanya bonus, dan selama perjalanan, jalur pun terus menanjak. Hingga akhirnya kami kemudian sampai di percabangan antara Puncak Syarif dan juga Puncak Genteng Songo. Dan dari sana perjalanan kami tidak terlalu jauh untuk mencapai puncak dari Gunung Merbabu. Untuk puncak Gunung Merbabu sendiri ada 3. Yang pertama adalah Puncak Syarif yang letaknya ada di sebelah kiri kami. Kemudian yang kedua adalah Genteng Songo yang berada di sebelah kanan dari jalur pendakian yang kami lalui. Dan satu lagi adalah Puncak Triangulasi yang letaknya berdekatan dengan Puncak Genteng Songo. Dari ketiga puncak tersebut, kami kemudian memutuskan untuk mengunjungi 2 puncak saja, yaitu Puncak Genteng Songo dan juga Puncak Triangulasi. Kami tidak pergi ke Puncak Syarif pada saat itu karena kondisi kami juga yang kelelahan. Ditambah lagi trek yang kami lihat pada saat itu menuju Puncak Syarif cukup curam, dan kami pun tidak akan mengambil resiko untuk pergi ke Puncak Syarif dan memutuskan untuk pergi ke Puncak Genteng Songo dan juga Triangulasi. Nanti ketemu tapi di pos 3 Kaliangkri. Ngemplak. Perbabunya apa? Jalur Grendeng. Setelah cukup lama kami beristirahat di sana, kami kemudian melanjutkan perjalanan. Beruntungnya, setelah perjalanan dari sini tidak seperti perjalanan sebelumnya yang dipenuhi dengan tanjakan. Mau 2. Di sini ada Bung, tapi bukan Bung Fiersa. Ini namanya Bung Roger. Salam dulu Mas buat penonton-penonton video kali ini. Asik.
Nah, dari pertigaan tersebut jalur sudah mulai melandai dan kita pun kemudian melipir dari satu punggungan ke punggungan yang lain. Hingga akhirnya kami dibuat kaget dengan jalur yang menuju ke puncak Genteng Songo, di mana kita harus melewati tebing yang begitu terjal dan untuk pengamannya sendiri hanya tali webbing. Kalaupun kita tidak hati-hati, kita akan terpleset pada saat itu. Dengan penuh kehati-hatian, kami kemudian melewati tebing tersebut hingga akhirnya sampai di puncak Genteng Songo, Gunung Merbabu. Dan ketika kami sampai di sana, semua kelelahan kami terbayar. Saya benar-benar dibuat takjub karena keindahan Gunung Merbabu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di sana saya kemudian duduk untuk melemaskan kaki-kaki saya dan bersyukur karena pernah sampai di puncak Gunung Merbabu. Ada satu hal menarik dari puncak Genteng Songo, di mana di tempat ini terdapat 4 buah batu genteng yang tersusun secara rapi, dan di tengahnya sendiri terdapat lubang bulat yang membuatnya terlihat seperti tempat menumbuh padi. Dari namanya sendiri kan Genteng Songo, tapi yang bisa kita lihat pada saat itu cuma 4. Dan menurut mitos warga yang ada di sana, sisa dari gentengnya sendiri hanya bisa dilihat oleh mata batin. Jadi buat teman-teman yang pernah ke sana, jumlahnya itu 4 apa 9? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan tak jauh dari puncak Genteng Songo terdapat puncak Triangulasi. Yang keindahan puncaknya sendiri itu tidak kalah eksotis dibandingkan dengan puncak Genteng Songo. Dan di kedua puncak Gunung Merbabu tersebut, kita dapat melihat sabana merbabu yang begitu indah sepanjang mata memandang, disertai dengan gagahnya Gunung Merapi dari kejauhan. Oke, jadi ini teman-teman saya yang dari Jogja yang naik bersama dari pos 2. Buat teman-teman yang ingin berkenalan, ini ada Mas siapa? Mas Rido. Mas Rido. Mas Rido ini katanya punya kedai ya? Iya. Nama kedainya apa? Kopi Latar. Kopi Latar. Oke. Mampir bosku. Oke, siap. Dan ini ada Bung, tapi bukan Bung Fiersa. Bung Roger namanya. Ya, iya. Oke, bukan Bung Fiersa ya. Ingat buat teman-teman. Walaupun istilahnya mirip Bung Fiersa, tapi ini bukan Bung Fiersa. Ya. Terus ini ada siapa nih? Afdol. Afdol. Ada Afdol juga. Sama ini dari Jogja. Dan ini dulu pernah kuliah di Bandung nih, di Telkom nih. Jadi buat orang-orang Bandung yang kenal sama Mas Afdol ini, bisa lah DM di. Nah itu dia, pasti kenal lah. Terus ini terakhir nih, yang paling kece nih, dia dari satu rombongan ini. Mas siapa namanya? Faruk. Mas Faruk. Mas Faruk. Oke. Jadi ini paling depan terus nih kalau misalkan di rombongan. Iya, tapi sukanya ninggal. Oke. Ada pesan yang ingin disampaikan, Mas? Ayo naik bareng. Naik bareng. Next kemana nih? Next mau ke Salak nih. Ke Salak. Ah, cocok nih. Di Jawa Barat juga. Ya. Oke, terima kasih, Mas. Yo. Sekarang kita lanjut turun dari puncak Genteng Songo. Setelah puas karena melihat keindahan puncak yang ada di sana, kami kemudian turun menuju pos 2 dan Turun kami naik, Mas? berlima kemudian berpisah di sini. Oh, Mas, thank you ya, Mas. Siap.
Siap. Makasih banget buat udah ikut rombongan ya. Yuk. Thank you ya. Oke. Besok ketemu lagi. Oke. Next kalau ada kesempatan bisa ketemu lagi Mas. Yuk ya. Duluan dulu ya. Pengen ke bawah. Yuk. Setelah itu saya kemudian bertemu dengan Daus dan melanjutkan perjalanan untuk turun. Dan perjalanan backpacker saya pun berakhir sampai di sini. Gunung Merbabu merupakan salah satu gunung tercantik yang pernah saya kunjungi. Meskipun jalur Wokas tidak seramai jalur lainnya seperti jalur Selo ataupun Sumanting, namun pemandangan yang ada di jalur Wokas ini tidak kalah cantik jika dibandingkan dengan jalur yang lainnya. Dan karena jalur ini merupakan salah satu jalur yang tidak terlalu ramai, maka Merbabu via Wokas dapat dijadikan opsi untuk para traveler yang ingin mendaki gunung untuk melepas kepenatan di kota dan terhanyut dalam kesunyian. Bagi saya sendiri, Gunung Merbabu ini merupakan titik awal dari perjalanan hebat saya yang lainnya, di mana pada perjalanan backpacker kali ini saya menemukan berbagai macam masalah yang kemudian dibuat ragu olehnya, namun karena adanya keyakinan di dalam hati, saya bisa melalui itu semua. Dan tentunya perjalanan kali ini dapat dijadikan bekal untuk perjalanan saya selanjutnya di kemudian hari. Dan setelah backpacker kali ini, saya berencana untuk melakukan suatu perjalanan menantang menuju ke salah satu 7 Summit Indonesia. Penasaran? Stay tune terus di channel ini dengan cara subscribe. Kemudian jika video ini dirasa bermanfaat, kalian boleh like video ini, dan jika ada masukan yang ingin disampaikan, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Farhan Gumilang, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.